Abu Nawas mesum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Entah kenapa pada hari itu Baginda Raja merasa jengkel kepada Abu Nawas. Apalagi ketika ia teringat dengan keusilannya. Maka ia pun memerintahkan beberapa prajurit untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Dan singkat cerita, setelah para prajurit sampai di depan rumah Abu Nawas, mereka berkata, "Wahai Tuan Abu, Baginda Raja memanggil Tuan. Anda disuruh menghadapnya sekarang juga, Tuan." "Baiklah, aku akan segera ke sana. Kalian jalan dulu saja," balas Abu Nawas. Setelah berkemas, Abu Nawas pun segera berangkat ke istana seorang diri. Ia sama sekali tidak tahu bahwa kedatangannya kali ini akan dihukum oleh Baginda Raja, tanpa peduli ia bersalah ataupun tidak. Ketika dalam perjalanan, tanpa sengaja Abu Nawas melihat seorang lelaki tua sedang tiduran di pinggir jalan. Saat Abu Nawas menghampirinya, tapi malah ia dipukul dengan tongkat tepat mengenai wajahnya. Begitu pula saat ia menjauh, kepalanya dipukul untuk kedua kalinya, dan terpaksa Abu Nawas pun lari tunggang langgang untuk menyelamatkan diri. Setibanya di istana dengan wajah yang babak belur, Abu Nawas langsung menghadap Baginda Raja. Melihat kedua pipi Abu Nawas lebam, Baginda Raja pun heran dan bertanya, "Abu Nawas, kenapa dengan pipi sebelah kananmu?" "Ini Paduka, dipukul pakai tongkat oleh lelaki tua," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun kembali bertanya, "Kamu memang salah apa sama dia?" Abu Nawas pun menjawab, "Setahu saya sih, saya tidak salah apa-apa Paduka." "Lah, kalau tidak salah, kenapa dia memukulmu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja dengan heran. "Begini Paduka yang mulia, tadi waktu saya berangkat ke sini, saya melihat lelaki tua itu tiduran di pinggir jalan. Celananya melorot sehingga kelihatan burungnya Paduka. Lalu saya menghampirinya dan membetulkannya. Dia mengira kalau aku ini berbuat mesum. Lalu dia memukul pipi kananku dengan tongkat Paduka," jelas Abu Nawas. "Oh, lelaki tua itu salah paham. Terus kenapa pipi sebelah kirimu juga lebam?" tanya Baginda Raja. "Ya, saya pikir dia memang suka kalau celananya terbuka Paduka. Maka aku balik lagi dan melorotkan celananya. Dia malah memukulku lagi Paduka. Terpaksa aku melarikan diri," jelas Abu Nawas. Mendengar penuturan tersebut, spontan Baginda Raja pun tertawa terpinggal-pinggal. Ia yang tadinya ingin menghukum Abu Nawas justru berubah menjadi kasihan. Kemudian Baginda Raja pun memberinya uang untuk berobat. Kisah selanjutnya, undian bertanduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan Tuan Hamid baru saja membeli seekor kuda berwarna kuning, dan yang membuatnya unik adalah tanduk di kepalanya. Hewan seperti itu sangat langka. Kejadian itu membuat warga gempar. Mereka penasaran dan ingin melihatnya, termasuk Abu Nawas. Mereka berbondong-bondong mendatangi rumah Tuan Hamid. "Wah, kudanya unik sekali. Iya, kudanya ini benar-benar sangat indah," kata para warga memuji.
Lalu oleh Abu Nawas, kuda itu ditawar dengan harga 100 dinar. Harga tersebut terbilang sangat tinggi, karena biasanya seekor kuda di Madinah tidak semahal itu. "Kamu serius, Abu Nawas?" tanya Tuan Hamid memastikan. "Tentu saja, Tuan Hamid. Kamu bersedia menjualnya atau tidak?" balas Abu Nawas bertanya. "Mendapatkan uang sebanyak itu? Ya, tentu sajalah." Tuan Hamid langsung menyetujuinya. "Baiklah Tuan Hamid, besok aku akan kesini lagi. Aku akan membayar sekalian mengambil kudanya," ujar Abu Nawas. Namun nasib sial menimpa Tuan Hamid. Kuda yang rencananya akan dijual ke Abu Nawas tiba-tiba mati tanpa sebab. Pada keesokan harinya, Tuan Hamid pun segera memberitahukannya kepada Abu Nawas. "Maaf Abu Nawas, kudanya mati Abu Nawas," kata Tuan Hamid kecewa. Tidak apa-apa, aku tetap akan membelinya," balas Abu Nawas. Mendengar hal itu, Tuan Hamid pun menjadi bingung. "Kamu yakin Abu Nawas? Nanti kamu rugi," tutur Tuan Hamid. Namun Abu Nawas tetap bersikeras untuk membeli kuda tersebut. Karena terus didesak, Tuan Hamid pun akhirnya setuju. Setelah menerima pembayaran, Tuan Hamid pun kembali bertanya, "Wahai Abu Nawas, coba beritahu aku, apa alasanmu tetap membeli kuda yang sudah mati?" "Aduh Tuan Hamid, aku sedang buru-buru ke istana. Nanti sore saja ya aku jelaskan," jawab Abu Nawas. Ia pun pergi dengan membawa kuda mati itu. Dan ketika sore hari tiba, Tuan Hamid mendatangi rumah Abu Nawas. Ia penasaran, ingin tahu untuk apa kuda mati tersebut. "Wahai Abu Nawas, sekarang tolong beritahu aku, apa alasanmu tetap membeli kuda yang sudah mati?" pinta Tuan Hamid. "Begini," kata Abu Nawas. "Kemarin di istana aku menggelar undian kepada para menteri, Tuan Hamid. Untuk mengikuti undian itu, para menteri diwajibkan membayar 20 dinar. "Undian? Undian apa Abu Nawas?" tanya Tuan Hamid. "Undian untuk mendapatkan kuda bertanduk, Tuan Hamid. Dan para menteri yang mendaftar itu ada sekitar 20 orang. Jadi ya aku berhasil mengumpulkan 400 dinar, Tuan Hamid," terang Abu Nawas. "Wah, itu cerdas Abu Nawas. Tapi tunggu, apa tidak ada yang kecewa karena dapat kuda mati?" tanya Tuan Hamid. "Wahai Tuan Hamid," jawab Abu Nawas, "yang namanya undian, pemenangnya pasti cuma satu. Dan pemenangnya inilah yang kecewa karena mendapatkan kuda yang sudah mati. Nah, agar dia tidak terlalu kecewa, aku kembalikan uang 20 dinarnya." Ia pun pergi dengan tenang. Seketika Tuan Hamid pun tertawa mendengar kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya, uang mati. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga seorang tuan tanah yang kaya raya. Hampir seluruh penduduk desa bekerja di perkebunannya. Namun sayangnya, tuan tanah itu terkenal pelit dan bakhil. Tidak hanya itu, selain menjadi tuan tanah, ia juga berprofesi sebagai rentenir. Hal inilah yang membuat Abu Nawas merasa resah. Sebagai seorang ulama, tentu ia ingin agar tetangganya itu bertobat dari perbuatannya. Setelah merenung cukup lama, akhirnya Abu Nawas menemukan sebuah ide yang sangat cemerlang. Keesokan harinya, ia menemui kawan-kawannya yang sedang nongkrong di warung. Kawan-kawan, tadi malam aku mimpi dapat wangsit yang tidak bisa aku tolak,"
ucap Abu Nawas membuka percakapan. "Wih, apa isi wangsit dalam mimpimu itu, Abu?" tanya salah seorang kawannya. "Aku mendapatkan pesan, apapun yang dititipkan kepadaku akan menjadi beranak pinak," jawab Abu Nawas. Mereka pun bingung lalu bertanya, "Maksudnya gimana, Abu Nawas?" "Jadi begini, misal ya, kalau kalian menitipkan seekor ayam, maka dalam beberapa hari ayam itu akan beranak, dan jumlah ayam kalian akan bertambah. Begitu pula bila kalian menitipkan uang, maka beberapa hari kemudian uang itu akan beranak dan jumlahnya akan bertambah," jelas Abu Nawas. Sebagian kawannya percaya, sebagian lagi merasa ragu-ragu. "Ah, jangan-jangan ini cuma akal bulus Abu Nawas buat minjem uang," bisik salah satu dari mereka. Namun seorang kawannya berkata, "Yaudah, gini aja. Nanti sore aku akan meminjami seekor kambing kepadamu, Abu Nawas." Dan yang lain pun menimpali, "Kalau aku akan meminjamimu 2 dinar." "Oh, silakan, dengan senang hati," jawab Abu Nawas. 5 hari kemudian ternyata benar, kambing dan uang yang dipinjamkan kepada Abu Nawas menjadi beranak. Yang memberi 1 ekor kambing dikembalikan 3 ekor kambing. Yang memberi 2 dinar dikembalikan menjadi 5 dinar. Kabar ini pun tersebar ke seluruh penduduk desa, hingga sampai ke telinga tuan tanah pelit yang juga seorang rentenir itu. Dengan ditemani beberapa pengawalnya, ia pun mendatangi rumah Abu Nawas. "Wahai saudaraku Abu Nawas, apakah ada keperluan yang kamu inginkan? Katakan saja, nanti aku bisa meminjamimu," ucap tuan tanah merayu. "Maaf tuan, sepertinya untuk saat ini saya tidak membutuhkan apa-apa," balas Abu Nawas. "Baiklah, kalau nanti perlu sesuatu, datang saja padaku. Jangan sungkan Abu Nawas," kata tuan tanah dengan senyum yang sangat ramah. "Baik tuan, kapan-kapan saya akan datang ke rumah tuan," jawab Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas pun merasa lapar. Ia tidak punya makanan sama sekali di rumah. Maka ia pun mendatangi tuan tanah untuk meminjam 3 butir telur. Dengan senang hati, tuan tanah pun meminjamkannya. 5 hari kemudian, Abu Nawas mengembalikan telur itu. Saat tuan tanah membuka bungkusan, jumlahnya bertambah menjadi 5. "Kok telurnya ada 5? Tanya tuan tanah pura-pura tidak tahu sambil tersenyum. "Tidakkah tuan sudah mendengar kabar? Apapun yang saya pinjam pasti beranak pinak tuan," ujar Abu Nawas. Tuan tanah pun tersenyum puas lalu menawarkan pinjaman yang lain. Namun Abu Nawas menolak dengan alasan tidak butuh. Hingga pada suatu hari Abu Nawas pun datang kembali. "Ada perlu apa, wahai saudaraku?" tanya tuan tanah. "Saya ingin meminjam uang 1000 dinar tuan," jawab Abu Nawas. 1000 dinar adalah jumlah yang sangat besar, bahkan cukup untuk menggaji seluruh karyawan tuan tanah selama 3 bulan. Namun tanpa ragu, tuan tanah segera membuka berangkas dan meminjamkannya. Dalam hatinya, ia membayangkan uang itu akan beranak lebih banyak lagi. Hari berganti hari, 5 hari pun berlalu. Abu Nawas belum juga datang. Sebulan pun terlewati, tetap tidak ada kabar. Karena tidak sabar, tuan tanah mendatangi rumah Abu Nawas bersama pengawalnya. Abu Nawas, sudah sebulan aku menantimu, tapi kamu tidak datang," bentak tuan tanah. "Oh iya tuan, maafkan saya. Sebenarnya saya mau ke rumah tuan, tapi saya sangat sibuk. Berhubung tuan sudah datang, sekalian saja ada yang mau saya bicarakan tuan," kata Abu Nawas. "Baiklah, silakan," jawab tuan tanah. "Begini tuan," jelas Abu Nawas. "Uang yang tuan titipkan kepadaku yang 1000 dinar itu 3 hari kemudian mati tuan. Bukannya beranak malah mati tak tersisa tuan." "Apa maksudmu Abu Nawas? Kamu jangan mempermainkanku ya,"
teriak Tuan Tanah penuh emosi. "Tidak Tuan, tapi memang begitulah kenyataannya. Bukankah sesuatu yang bisa beranak juga bisa mati?" balas Abu Nawas dengan tenang. Tuan Tanah pun murka. Ia segera melaporkan Abu Nawas ke pengadilan, menuduhnya menipu dengan jumlah uang besar dan menuntut Abu Nawas untuk dihukum pancung. Di pengadilan, Tuan Tanah berkata, "Wahai hakim yang mulia, Abu Nawas ini telah menipuku. Katanya uangku akan beranak, tapi ternyata boro-boro beranak, dia malah tidak mengembalikannya sepeser pun." Sang hakim pun lalu bertanya kepada Abu Nawas, "Benar begitu, Abu Nawas?" "Wahai hakim yang mulia, sejak awal saya tidak menipunya Tuan Hakim," jawab Abu Nawas. "Lalu kenapa kamu tidak mengembalikan uangnya?" tanya Tuan Hakim. "Dari awal saya sudah katakan Tuan Hakim, apapun yang dititipkan kepadaku bisa beranak. Tapi kebetulan uang yang ia titipkan bukannya beranak malah mati Tuan Hakim. Dan sesuatu yang bisa beranak cepat atau lambat pasti bisa mati kan Tuan Hakim?" jelas Abu Nawas. Hakim itu pun terdiam sejenak lalu berkata, "Ucapan Abu Nawas benar. Segala sesuatu yang bisa beranak memang pasti bisa mati. Maka dari itu Abu Nawas dibebaskan dari segala tuduhan dan tidak diwajibkan untuk mengganti rugi." Mendengar keputusan itu, Tuan Tanah pun langsung jatuh pingsan. Ia tertipu oleh keserakahannya sendiri. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang murid Abu Nawas yang sangat sulit menangkap pelajaran karena lebih suka bermain-main daripada belajar. Ayahnya yang tidak sabar merasa bahwa Abu Nawas adalah guru yang tidak becus. Dengan penuh keyakinan ia memutuskan untuk memindahkan anaknya ke negeri seberang, berharap anaknya bisa menjadi ulama di bawah bimbingan guru yang lebih kompeten. Setelah menempuh perjalanan jauh, sang ayah menitipkan anaknya kepada seorang ulama terkenal. "Tuan Syekh, saya titip anak saya ya. Tolong ajari dia agar kelak menjadi ulama yang hebat Tuan," katanya dengan penuh harap. Sang ulama menerima anak itu dengan baik. Namun sayangnya, kebiasaan si anak tak berubah sama sekali. Ia tetap malas dan lebih banyak bermain-main daripada belajar. Beberapa tahun berlalu, sang ayah memanggil anaknya pulang, yakin bahwa anaknya sudah menjadi seorang ulama yang cerdas. Ia ingin membuktikan kepada Abu Nawas bahwa dirinya tidak salah dalam mengambil keputusan. Pada hari Jumat, sang ayah dengan penuh kebanggaan mengundang Abu Nawas ke masjid. "Abu Nawas, anakku kini sudah menjadi ulama. Nanti kamu akan lihat sendiri betapa pintarnya dia dalam berkhotbah." Abu Nawas pun tersenyum tipis dan menjawab dengan nada tenang, "Wah, aku ikut senang Tuan. Mungkin nanti aku perlu belajar darinya." Ketika waktu khotbah tiba, si anak pun naik ke mimbar. Namun bukannya menyampaikan khotbah yang berisi, ia malah tampak bingung dan ketakutan. Hanya kata Alhamdulillah yang keluar dari mulutnya, diucapkan berulang kali hingga 5 kali, sebelum akhirnya ia jatuh pingsan di hadapan jemaah. Gelak tawa memenuhi masjid dan sang ayah pun merasa sangat malu. Abu Nawas mendekati sang ayah dengan senyum yang masih tersungging. "Wahai sahabatku," katanya sambil menepuk bahu sang ayah, "aku kira dengan biaya yang begitu besar, anakmu setidaknya akan membawa pulang lebih dari sekedar Alhamdulillah 5 kali.
Ya, tapi siapa tahu kan, mungkin di negeri seberang itulah standar ulama sekarang. Sang ayah tersentak mendengar ejekan halus itu. Wajahnya memerah dan ia mulai merasa sangat menyesal telah meremehkan Abu Nawas. "Abu Nawas," katanya pelan. Aku terlalu cepat menilai dan menyalahkanmu, Abu Nawas. Aku menyesal tidak mempercayaimu." Abu Nawas pun tertawa kecil, kemudian ia berkata, "Jangan khawatir sahabatku, aku pun dulu sama sepertimu, berpikir bahwa memindahkan anak ke tempat lain bisa mengubah segalanya. Namun kini kamu tahu, bukan gurunya yang kurang becus, tapi mungkin anakmu yang butuh lebih banyak bimbingan, dan kamu yang perlu lebih banyak bersabar." Sang ayah pun menunduk, merasa malu, namun juga berterima kasih. "Kamu benar, Abu Nawas. Aku menyesal telah meragukanmu. Sekarang aku mengerti bahwa ilmu dan kebijaksanaan tidak bisa dibeli dengan uang." Abu Nawas pun menepuk bahu sang ayah sekali lagi, kali ini dengan lebih hangat. "Yang penting kamu telah belajar dari kesalahanmu. Dan ingatlah sahabatku, kadang pelajaran terbaik itu datang dari kebodohan kita sendiri." Kisah selanjutnya. Di sebuah kampung di kota Baghdad, setiap tahunnya warga menyelenggarakan acara Maulud Nabi dengan meriah. Semua orang berkumpul membawa berbagai hidangan lezat. Namun yang paling dinanti oleh semua orang adalah momen ketika jajanan dibagikan. Siapa yang tidak suka jajan? Apalagi jika gratis. Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdikannya tak mau ketinggalan. Seperti biasa, ia datang dengan perut kosong dan niat besar untuk mendapatkan jajanan sebanyak-banyaknya. Namun Abu Nawas tahu bahwa mendapatkan jajanan di tengah kerumunan besar bukanlah hal yang mudah. Semua orang pasti akan berebut ketika jajanan itu mulai dibagikan. Saat acara selesai dan momen pembagian jajanan dimulai, panitia mulai membagikannya. Tanpa pikir panjang, semua orang langsung berdesakan berebut jajanan dengan antusias. Namun Abu Nawas punya rencana lain. Ia tidak ikut berebut dengan yang lain, melainkan mempunyai ide yang sangat cerdik. Dengan tenang, Abu Nawas berdiri di tengah kerumunan dan berteriak dengan keras, "Awas, awas, ada ular di sini, ada ular." Mendengar teriakan itu, orang-orang yang semula sibuk berebut jajanan langsung panik. Mereka berlarian menjauh, ketakutan akan adanya ular yang tak terlihat. Dalam sekejap, tempat itu menjadi kosong. Abu Nawas pun tersenyum puas. Dengan santai ia mulai mengambil jajanan yang tersisa tanpa perlu berebut. Namun sebelum sempat menikmati hasil kerjanya, seorang bocah kecil yang polos menghampirinya dan bertanya, "Paman, di mana ularnya?" Abu Nawas pun terdiam sejenak, berpikir bagaimana cara menjawabnya. Akhirnya dengan senyum penuh tipu muslihat, ia berkata, "Ular itu hanya muncul kalau jajanannya tidak dibagi-bagi. Jadi kalau kamu tidak ingin melihat ular, lebih baik kita bagi jajanannya sekarang." Bocah itu pun mengangguk setuju. Abu Nawas pun terpaksa berbagi jajanan dengan si bocah kecil. Meskipun tak jadi membawa pulang jajanan sebanyak yang ia rencanakan, Abu Nawas tetap senang. Ia berhasil mendapatkan bagian tanpa perlu berdesakan. Sejak saat itu, setiap kali ada acara Maulid Nabi, orang-orang selalu berhati-hati jika Abu Nawas mulai berteriak hal-hal yang aneh. Mereka tahu di balik teriakan itu pasti ada akal-akalan dari Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu ketika, tetangga Abu Nawas yang kaya raya akan mengadakan sebuah pesta besar-besaran. Hampir semua orang diundangnya, tanpa terkecuali. Baik orang miskin maupun orang kaya, semuanya diundang untuk hadir dalam acara pesta. Akan tetapi ada satu tetangganya
karena saking dekatnya, ia jadi lupa untuk mengundang. Dan naasnya, yang lupa tidak diundang itu adalah Abu Nawas. Padahal dengan hati berdebar-debar, Abu Nawas sudah tak sabar menunggu undangan dari tetangganya yang kaya raya itu. Namun apalah boleh dikata, hingga acara pesta dimulai, Abu Nawas masih belum juga mendapatkan undangan. Dengan perasaan sedikit kecewa, ia pun akhirnya mengambil kertas kosong dan memasukkannya ke dalam amplop. Kemudian Abu Nawas bergegas pergi menghadiri acara pesta. Tapi ternyata ketika akan memasuki gerbang rumah tetangganya itu, ia dicegat oleh beberapa petugas keamanan. "Maaf tuan, bisa tunjukkan surat undangannya?" pinta salah satu petugas. "Waduh, aku lupa membawanya," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu, tuan tidak diperkenankan masuk," balas petugas keamanan. "Oh begitu ya? Tapi aku membawa surat penting untuk majikanmu, dan karena saking pentingnya surat ini, harus aku yang memberikannya secara langsung," tutur Abu Nawas. Akhirnya beberapa petugas keamanan mengantarkan Abu Nawas masuk dan diarahkan ke tempat aula yang besar, di mana para tamu undangan sedang menghadiri pesta. Abu Nawas pun lalu menempati salah satu kursi yang di depannya terdapat banyak hidangan di atas meja. Tanpa menunggu lama, ia langsung makan sekenyang-kenyangnya bersama para tamu yang diundang. "Alhamdulillah, akhirnya aku bisa menikmati hidangan yang lezat ini," kata Abu Nawas merasa puas. Tak berapa lama sang tuan rumah datang menghampiri Abu Nawas. "Tuan Abu, kapan datang? Ayo, silakan dimakan hidangannya," sapa tuan rumah. "Terima kasih kawan, barusan aku sudah memakannya," jawab Abu Nawas. "Oh ya Abu Nawas, aku dengar kata petugas yang berjaga, kamu membawakan surat penting untukku. Boleh aku lihat?" kata si tuan rumah. Abu Nawas pun segera memberikan amplop yang sudah dipersiapkannya dari rumah. Namun ketika amplop itu dibuka, si tuan rumah pun merasa heran. "Kamu yakin surat ini untukku? Masalahnya nggak tertulis namaku di sini," tanyanya memastikan. "Iya, itu memang untukmu," jawab Abu Nawas. "Tapi kok nggak ada nama pengirimnya? Dan ini juga kertasnya kosong, nggak ada tulisannya," tanya si tuan rumah kembali. "Masa? Oh, itu mungkin dari orang yang lupa kamu undang ke pesta kali. Jadi dia ingin supaya amplop tersebut kamu tulis namanya. Dan kertas yang kosong itu kamu tulis undangan acara pestamu," jawab Abu Nawas. "Emang siapa ya? Perasaan warga sekitar sini semuanya udah aku undang. Gak ada yang kelewat itu," ujar si tuan rumah. "Ya sudahlah kawan, gak usah kamu pikir dalam-dalam. Sini amplop dan suratnya, biar aku balikin ke orangnya. Lagian orangnya juga udah mau pulang," kata Abu Nawas sambil pamit meninggalkan si tuan rumah. Selepas kepergian Abu Nawas, si tuan rumah baru tersadar bahwa ternyata ia lupa menulis nama Abu Nawas dalam daftar undangan pestanya. Abu Nawas, ada-ada saja caramu mengingatkanku," gumamnya dalam hati. Kisah selanjutnya. Pada suatu ketika, tetangga Abu Nawas yang kaya raya akan mengadakan sebuah pesta besar-besaran. Hampir semua orang diundangnya, tanpa terkecuali. Baik orang miskin maupun orang kaya, semuanya diundang untuk hadir dalam acara pesta. Akan tetapi ada satu tetangganya, karena saking dekatnya, ia jadi lupa untuk mengundang. Dan naasnya, yang lupa tidak diundang itu adalah Abu Nawas. Padahal dengan hati berdebar-debar, Abu Nawas sudah tak sabar menunggu undangan dari tetangganya yang kaya raya itu. Namun apalah boleh dikata,
Hingga acara pesta dimulai, Abu Nawas masih belum juga mendapatkan undangan. Dengan perasaan sedikit kecewa, ia pun akhirnya mengambil kertas kosong dan memasukkannya ke dalam amplop. Kemudian Abu Nawas bergegas pergi menghadiri acara pesta. Tapi ternyata ketika akan memasuki gerbang rumah tetangganya itu, ia dicegat oleh beberapa petugas keamanan. "Maaf tuan, bisa tunjukkan surat undangannya?" pinta salah satu petugas. "Waduh, aku lupa membawanya," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu, tuan tidak diperkenankan masuk," balas petugas keamanan. "Oh begitu ya? Tapi aku membawa surat penting untuk majikanmu, dan karena saking pentingnya surat ini, harus aku yang memberikannya secara langsung," tutur Abu Nawas. Akhirnya beberapa petugas keamanan mengantarkan Abu Nawas masuk dan diarahkan ke tempat aula yang besar, di mana para tamu undangan sedang menghadiri pesta. Abu Nawas pun lalu menempati salah satu kursi yang di depannya terdapat banyak hidangan di atas meja. Tanpa menunggu lama, ia langsung makan sekenyang-kenyangnya bersama para tamu yang diundang. "Alhamdulillah, akhirnya aku bisa menikmati hidangan yang lezat ini," kata Abu Nawas merasa puas. Tak berapa lama sang tuan rumah datang menghampiri Abu Nawas. "Tuan Abu, kapan datang? Ayo, silakan dimakan hidangannya," sapa tuan rumah. "Terima kasih kawan, barusan aku sudah memakannya," jawab Abu Nawas. "Oh ya Abu Nawas, aku dengar kata petugas yang berjaga kamu membawakan surat penting untukku. Boleh aku lihat?" kata si tuan rumah. Abu Nawas pun segera memberikan amplop yang sudah dipersiapkannya dari rumah. Namun ketika amplop itu dibuka, si tuan rumah pun merasa heran. "Kamu yakin surat ini untukku? Masalahnya nggak tertulis namaku di sini," tanyanya memastikan. "Iya, itu memang untukmu," jawab Abu Nawas. "Tapi kok nggak ada nama pengirimnya? Dan ini juga kertasnya kosong, nggak ada tulisannya," tanya si tuan rumah kembali. "Masa? Oh, itu mungkin dari orang yang lupa kamu undang ke pesta kali. Jadi dia ingin supaya amplop tersebut kamu tulis namanya. Dan kertas yang kosong itu kamu tulis undangan acara pestamu," jawab Abu Nawas. "Emang siapa ya? Perasaan warga sekitar sini semuanya udah aku undang. Gak ada yang kelewat itu," ujar si tuan rumah. "Ya sudahlah kawan, gak usah kamu pikir dalam-dalam. Sini amplop dan suratnya, biar aku balikin ke orangnya. Lagian orangnya juga udah mau pulang," kata Abu Nawas sambil pamit meninggalkan si tuan rumah. Selepas kepergian Abu Nawas, si tuan rumah baru tersadar bahwa ternyata ia lupa menulis nama Abu Nawas dalam daftar undangan pestanya. Abu Nawas, ada-ada saja caramu mengingatkanku," gumamnya dalam hati. Kisah selanjutnya. Sering memberikan solusi kepada banyak orang atas masalah yang mereka alami. Sering diminta baginda raja untuk menyelesaikan sengketa-sengketa di istana. Dan tak jarang pula diminta tuan hakim untuk membuktikan kebenaran dalam suatu perkara yang rumit. Dialah Abu Nawas, seorang sufi yang cerdik, banyak ilmu, humoris dan konyol. Tapi di setiap alasannya masuk akal. Seperti pada kisah kali ini, yang mana kisah ini diawali ketika seorang saudagar kaya yang mempunyai toko besar dan karyawan yang banyak disatroni oleh pencuri. Semua barangnya digasak ludes tak tersisa. Lalu si pencuri itu pun melarikan diri. Atas peristiwa itu, saudagar tersebut menangis sejadi-jadinya. Kemudian ia merenung di depan tokonya. Dia memikirkan cara
bagaimana supaya si pencuri itu bisa tertangkap. Sementara itu, si pencuri kini menjadi kaya raya. Dia bersenang-senang dengan bebas dan menginvestasikan harta curiannya. Dan saudagar tersebut sangat sedih atas rahibnya harta kekayaan yang dimilikinya. Dia pun menyebarkan mata-mata untuk mengintai si pencuri. Namun tidak ada satupun yang berhasil menemukan jejaknya. Akhirnya si saudagar berencana untuk mencarinya sendiri. Dengan menyamar layaknya pengemis, dia berjalan mengelilingi kampung. Pakaiannya yang kotor dan lusuh membuat orang-orang tak mengenalinya. Dia mengemis kepada setiap orang yang dia jumpai. Setelah beberapa bulan, ia terus berpindah-pindah dari satu kampung ke kampung lain, tapi belum berhasil menemukan si pencuri. Sampai-sampai dia merasa putus asa. Ketika dia berniat kembali ke kampung halaman, di perjalanan dia berpapasan dengan iringan pedagang yang datang dari jauh. Ia lalu mendekati mereka dan mengamatinya dengan seksama. Saat bertatap muka dengan mereka, dia melihat salah satu orang menggunakan jubah mewah miliknya. Loh, bukankah itu jubah milikku? Dia pasti pencurinya, pikir saudagar tersebut. Ia pun segera menangkapnya. Hei pencuri busuk, kamu tidak akan bisa lolos dariku. Kau telah merampok semua hartaku, kata saudagar itu penuh emosi. Si pencuri tak kalah gertak. Ia berpura-pura tidak terima atas perlakuan saudagar tersebut. Kurang ajar, mana ada pengemis punya banyak harta. Lihatlah penampilanmu, kotor dan bau. Oh iya, aku ingat. Kamu dulu kan yang pernah bekerja pada aku, tapi kamu aku pecat karena kerjamu gak becus. Jadi begini caramu membalas kebaikanku, mencoba mempermalukanku di hadapan orang-orang. Masih untung dulu aku hanya memecatmu. Seharusnya aku memenjarakanmu karena kamu pernah kedapatan mencuri barangku, kata si pencuri berpura-pura. Apa? Mencuri hartamu? Kamu yang mencuri hartaku. Enak saja kamu membalikan fakta, balas si saudagar tak terima. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Ayo ikut bersama aku menghadap Tuan Hakim. Kau akan mendapatkan balasannya, kata si saudagar melanjutkan. Ayo, aku gak takut. Hakim juga pasti lebih tahu mana pencuri yang sebenarnya, timpal si pencuri. Maka mereka berdua pun pergi menghadap Tuan Hakim. Di hadapan Tuan Hakim, keduanya menceritakan apa yang terjadi. Si pencuri mengaku bahwa dia adalah seorang saudagar dan menuduh si pencuri pernah mencuri hartanya. Sedangkan si saudagar mengatakan bahwa semua hartanya telah dicuri olehnya. Hakim pun menjadi bingung dan tak tahu siapa di antara mereka yang benar. Kalau dilihat dari penampilan kalian berdua, sepertinya aku lebih mempercayaimu, kata Tuan Hakim menunjuk si pencuri. Lagian mana ada saudagar kaya berpakaian lusuh dan jadi pengemis, ucap Tuan Hakim sambil melirik si saudagar. Benar Tuan Hakim, mana ada saudagar kaya menjadi pengemis, pakaiannya juga lusuh begitu, timpal si pencuri. Tenang dulu. Aku tidak akan gegabah mengambil keputusan. Namun aku juga tak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah ini, tutur Tuan Hakim. Di antara mereka pasti ada yang berbohong, tapi aku nggak tahu siapa yang sebenarnya pencuri, kata Tuan Hakim dalam hati. Ketika Tuan Hakim sedang kebingungan, tiba-tiba terlintas di benaknya sosok Abu Nawas. Baiklah saudara-saudara, untuk menyelesaikan masalah ini hanya ada satu solusinya. Nanti akan ketahuan siapa di antara kalian yang berbohong, tutur Tuan Hakim. Apa itu solusinya Tuan Hakim? Tanya mereka berdua. Saya akan memanggilkan kawan saya yang bernama Abu Nawas, jawab Tuan Hakim. Mendengar nama Abu Nawas disebut, si pencuri sempat menelan ludah. Wah, aduh, bahaya ini. Jangan sampai aku ketahuan. Pokoknya kalau Abu Nawas menyuruh apa saja, aku harus menurutinya. Jangan sampai ia curiga, pikir si pencuri. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas.
Tuan Hakim lalu mengadukan kasus yang membuatnya pusing dan kewalahan itu. Kemudian Abu Nawas menghampiri dua orang yang sedang bertikai. "Oh, jadi itu masalahnya. Kalian berdua saling tuduh dan tak mau ada yang mengaku. Baiklah, di ruangan ini kan ada dua jendela. Aku minta kepada kalian berdua untuk membuka jendelanya, dan masing-masing dari kalian menyodorkan kepala keluar jendela," perintah Abu Nawas. Mereka berdua menuruti dan segera melakukannya. Saat mereka sudah dalam posisi yang diperintahkan, Abu Nawas tiba-tiba berteriak, penjaga, pukul kepada si pencuri." Ketika si pencuri mendengar teriakan Abu Nawas itu, tanpa ia sadari, secara refleks kepalanya langsung masuk ke dalam ruangan. Sementara si saudagar hanya terdiam tak bergerak dari tempatnya. Dengan demikian, Abu Nawas pun bisa mengetahui siapa pencuri yang asli. "Tuan Hakim, pencurinya adalah orang itu yang berpenampilan seperti saudagar," kata Abu Nawas. Tuan Hakim pun langsung menyuruh prajurit untuk menangkapnya. Si pencuri akan dihukum penjara dan diharuskan mengembalikan sisa harta curiannya. Sementara si saudagar akhirnya senang hartanya bisa kembali. Ia pun tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas. Sebagai rasa terima kasihnya, si saudagar memberikan hadiah uang kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas berjalan-jalan menuju kebunnya. Di kebun Abu Nawas yang lumayan luas itu ditanami tanaman buah dan sayur-sayuran yang bermacam ragam. Abu Nawas lantas berjalan menyusuri setiap petak kebunnya, melewati bermacam-macam tanaman buah segar yang siap untuk dipanen. Abu Nawas sangat bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepadanya. Suasana pada hari itu cukup terik, sehingga membuat Abu Nawas sangat lelah dan memilih berteduh di bawah pohon beringin yang tumbuh di sekitar situ, sambil menyantap bekal makanan yang sudah disiapkan istrinya. Setelah selesai makan, Abu Nawas bermaksud istirahat sebentar dengan membaringkan badan sambil memperhatikan setiap detil pohon beringin yang rindang itu, mulai dari daun, ranting, dan juga buahnya yang lebat. Setelah terus-menerus memperhatikan pohon tersebut, tiba-tiba saja terlintas sesuatu di pikirannya. Aku heran, apa sebabnya pohon beringin yang sebesar ini tapi buahnya hanya sekecil itu? Padahal pohon labu yang kecil merambat dan mudah patah saja bisa menghasilkan buah yang besar-besar. Apakah Allah tidak adil? Gumam Abu Nawas dalam hati. Tidak lama berselang, angin bertiup mengenai pohon beringin tersebut. Rantingnya pun bergerak-gerak dan saling bergesekan. Sesaat kemudian jatuhlah sebiji buah beringin tepat mengenai kepala Abu Nawas. Kejadian tersebut sungguh menjawab pertanyaan Abu Nawas. Ternyata seperti ini jawabannya. Allah memang maha adil, gumam Abu Nawas. Beruntung bagi Abu Nawas hanya kejatuhan buah beringin yang kecil itu. Bagaimana jadinya jika pohon beringin buahnya sebesar labu? Tidak terpikirkan apa yang akan dialami oleh Abu Nawas. Allah telah menciptakan setiap makhluknya dilengkapi dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dan semua itu berjalan sesuai dengan fungsi dan kodratnya masing-masing. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas tampak sibuk mondar-mandir mencari sesuatu di sekitar rumahnya. Ia terus mencari-cari namun tak pernah menemukannya. Waktu pun terus berjalan hingga sudah setengah hari ia melakukan hal itu. Karena sudah terlalu lama mencari namun belum menemukan, akhirnya banyak di antara tetangga-tetangga yang bertanya kepadanya karena penasaran. Mereka pun banyak yang ikut bergabung untuk membantu Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, apakah yang sedang engkau lakukan?" tanya seorang tetangga. "Mencari cincin," jawab Abu Nawas santai. Para tetangga yang bergabung pun turut serta membantu sebisanya, ikut mondar-mandir ke sana kemari. Lama juga mereka melakukan hal itu, hingga mereka pun kelelahan dan bosan. "Memangnya cincinmu itu jatuh di mana, Abu Nawas?"
Tanya salah seorang lain dari para tetangga. Seingatku sih cincin itu jatuh di dalam rumahku, jawab Abu Nawas dengan santai tanpa merasa bersalah. Mendengar jawaban Abu Nawas, para tetangga yang ikut membantu langsung berhenti dari pencariannya. Sebagian ada yang marah dan langsung pergi, sedangkan sebagian lainnya tetap tinggal. Wah, gendeng ini. Jika jatuh di dalam rumah, mengapa engkau mencarinya di luar rumah? Tanya salah satu tetangga yang tinggal. Sejenak Abu Nawas menghela nafas. Kemudian ia pun memberikan alasan. Begini ya, bukankah kita sering melakukan itu saudara-saudaraku? Seringkali kita mencari penyebab di luar kita atas berbagai persoalan yang kita hadapi. Bahkan kita sering menyalahkan pihak lain saat ditimpa masalah, dan menjadikan orang-orang di luar kita sebagai penyebab utama atas persoalan yang melilit dari kita sendiri. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas berangkat menuju pasar untuk berjualan mencari rezeki tambahan. Sesampainya di pasar, ia langsung menggelar tikar sebagai lapak jualannya. Kebetulan pada hari itu, ia berjualan sandal ajaib. Abu Nawas mulai berteriak-teriak, menawarkan barang dagangannya kepada orang-orang yang di pasar. Sandal ajaib, silakan dibeli, sandal ajaib. Teriak Abu Nawas berkali-kali di pasar. Sesaat kemudian datang seorang pemuda menghampirinya dan melihat-lihat barang dagangannya. Silakan tuan, mau membeli sandal? Tanya Abu Nawas. Iya, apakah ini sandal ajaib? Tanya pemuda. Oh, tentu saja tuan, sandal ini sandal ajaib, jawab Abu Nawas. Saya tuh ingin mencari sandal yang bisa merubah hidupku yang miskin ini, kata pemuda itu. Hah, gimana? Maksud tuan bagaimana? Tanya Abu Nawas lagi. Jadi gini, saya ini kan sudah lama miskin dan ingin sekali menjadi orang kaya. Saya ingin membeli barang yang bisa memberi saya sebuah keberuntungan, kata pemuda itu. Sejurus kemudian Abu Nawas menunjukkan salah satu sandal ajaibnya. Ia mengatakan bahwa sandal itu akan membuat pemiliknya dari tidak berada menjadi berada. Karena tertarik dengan kata-kata Abu Nawas, tanpa berpikir panjang, pemuda itu langsung membeli sandal ajaib yang dijual oleh Abu Nawas. Pemuda itu langsung memakai sandal ajaib tersebut, kemudian meninggalkan Abu Nawas dan berkeliling kampung, dengan harapan semoga keberuntungan segera berpihak kepadanya. Pemuda tersebut terus-menerus berjalan mengitari kampung-kampung dengan menggunakan sandal ajaibnya tersebut. Namun harapannya tak kunjung terwujud juga. Bukannya keberuntungan, si pemuda malah mendapat kemalangan. Ia hampir saja dihakimi warga karena dikira pencuri yang sedang warawiri mengintai mangsa. Hari sudah menjelang sore. Dengan perasaan marah dan kecewa, ia akhirnya mencari Abu Nawas untuk meminta pertanggungjawabannya. Setelah bertanya ke sana dan kemari, akhirnya ia menemukan Abu Nawas. Assalamualaikum, sapa pemuda itu. Waalaikumsalam. Ternyata tuan. Bagaimana kabar tuan? Tanya Abu Nawas. Kabar buruk. Aku tidak merasakan keberuntungan apa-apa setelah memakai sandal ini. Malahan hampir saja aku celaka dihajar warga kampung gara-gara dikira pencuri. Padahal engkau kan sudah mengatakan jika sandal ini akan membawa keberuntungan kepada pemiliknya. Mana buktinya? Protes si pemuda. Tunggu dulu tuan. Seingat saya tuh nggak pernah mengatakan seperti itu tuan, sanggah Abu Nawas. Saya itu hanya mengatakan bahwa sandal ini akan membuat orang yang tidak berpunya menjadi berpunya. Buktinya adalah tuan sebelumnya kan belum memiliki sandal ajaib. Nah, sekarang kan sudah memilikinya, kata Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, pemuda itu pun terdiam. Ia akhirnya sadar bahwa dirinya sedang salah menafsirkan.
Lalu mengapa engkau mengatakan bahwa sendal ini ajaib? Tanya pemuda. Oh itu. Ya kalau itu kan memang namanya sendal ajaib, bukan sendalnya yang ajaib, jawab Abu Nawas. Gini tuan, jangan percaya kepada barang ajaib, karena percaya kepada sesuatu selain Allah bisa membuat kita syirik dan akan mendapatkan kesusahan di dunia dan di akhirat kelak. Buktinya yang Tuan alami sendiri hari ini. Oleh karena itu Tuan, segeralah bertobat kepada Allah SWT, tambah Abu Nawas. Akhirnya dengan perasaan malu, pemuda itu pun pergi begitu saja, tanpa sepatah kata pun. Ia menyadari jika ia telah melakukan kesalahan, karena mengharap sesuatu kepada selain Allah dan tanpa berusaha. Mulai saat itu juga, ia langsung bertobat kepada Allah. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas berada di pasar ketika ia bertemu dengan seorang pendeta yang sedang membagikan brosur tentang ajaran agamanya. Abu Nawas yang selalu ingin tahu pun mendekati pria tersebut. Pendeta itu dengan ramah menyapa Abu Nawas. "Selamat pagi, saudaraku. Apakah Anda pernah mendengar tentang Isa anak Allah?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Oh, tentu saja. Saya tahu tentang Isa. Tapi saya punya pertanyaan yang membuat saya bingung. Mengapa Allah butuh memiliki anak? Bukankah Dia Maha Kuasa dan Maha Esa? Mengapa Dia perlu memiliki keturunan?" Pendeta itu berusaha menjelaskan, "Saudaraku, ketahuilah, Isa adalah anak Allah, bukan seperti anak manusia biasa. Ini adalah bagian dari rahasia ilahi yang sulit dipahami oleh manusia." Abu Nawas yang selalu cerdik dan humoris tertawa kecil. "Tapi maaf Tuan, saya masih tidak mengerti. Mengapa Allah yang Maha Esa membutuhkan anak? Apakah Dia kesepian? Atau mungkin Dia merasa tidak lengkap tanpanya?" Sang pendeta mulai merasa kesulitan menjelaskan konsep Trinitas dan mengapa Isa dianggap sebagai anak Allah. Namun Abu Nawas terus memancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang kritis. Akhirnya Abu Nawas dengan santainya berkata, "Saudaraku, saya tak ingin mempersulit debat ini. Tapi Anda tahu, jika Allah membutuhkan anak, mungkin saya bisa mengajukan diri sebagai calon anak Allah berikutnya. Saya bisa kok membantunya dengan pekerjaan sehari-hari, memberikannya saran, dan mungkin menggantikan Isa jika dia lelah. Bagaimana menurut Anda?" Pendeta itu merenung sejenak, menyadari kerumitan konsep tersebut. Abu Nawas kemudian dengan ramah berkata, "Maaf saudaraku, jika saya membuat Anda bingung. Saya hanya mencoba memahami. Ya, mungkin kita bisa setuju bahwa keajaiban Allah tidak perlu dibatasi oleh konsep manusia." Debat pun berakhir dengan saling hormat antara Abu Nawas dan sang pendeta. Abu Nawas seperti biasa meninggalkan pertemuan itu dengan senyum khasnya. Sementara sang pendeta terdiam dalam pemikiran mendalamnya tentang kompleksitas konsep ilahi.
Kisah selanjutnya. Wajah kentut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu hari, Abu Nawas dan Baginda Raja sedang berdiskusi tentang agama, mulai dari masalah tauhid sampai hukum-hukum agama yang lainnya. Baginda Raja kemudian bertanya tentang masalah wudhu. Abu Nawas, kalau kita sholat, kita harus mempunyai wudhu kan? Benar Paduka. Kalau kita tidak punya wudhu, maka sholat kita tidak akan sah Paduka, jawab Abu Nawas. Nah, kalau kentut kan membatalkan wudhu. Berarti kalau kita kentut, kita harus mengulangi wudhu supaya sholatnya sah, tanya Baginda Raja. Iya, benar Paduka, jawab Abu Nawas. Ini sungguh aneh, ujar Baginda Raja. Sontak Abu Nawas terkejut mendengarnya. Aneh bagaimana Paduka? Ini kan sudah diatur oleh agama, sahut Abu Nawas. Coba kamu pikir Abu Nawas, kentut memang membatalkan wudhu, sedangkan yang kentut itu kan pantat. Tapi kenapa yang dibasuh malah wajah? Tanya Baginda Raja dengan enteng. Abu Nawas pun menjawab, begini Paduka, coba Paduka renungkan. Ketika Paduka kentut di hadapan orang-orang, yang merasa malu itu wajah Paduka atau pantat Paduka? Ya tentu wajah lah, jawab Baginda Raja. Nah, itu Paduka tahu. Mana ada pantat punya rasa malu. Oleh sebab itulah yang dibasuh adalah wajah Paduka, celetuk Abu Nawas. Seketika Baginda Raja pun tertawa dan memuji kecerdasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Alkisah, Abu Nawas memiliki usaha baru. Ia membuat berbagai macam perlengkapan dapur seperti wajan, periuk, dan sejenisnya. Namun dari usaha yang dijalankannya itu, ia hanya memperoleh sedikit keuntungan. Beda halnya dengan kawan-kawannya yang mengelola kebun sayuran. Mereka justru memperoleh hasil yang berlimpah. Meski demikian, Abu Nawas tetap bersyukur atas rezeki yang ia dapatkan. Hingga pada suatu hari, kawan-kawan Abu Nawas berkumpul di sebuah warung, tempat biasa mereka nongkrong bersama. Masing-masing dari mereka mulai menceritakan kesuksesan hasil perkebunannya, sementara Abu Nawas hanya menjadi pendengar setia. Lelaki pertama yang seorang petani timun berkata dengan penuh semangat, "Hei kawan-kawan, selama aku menanam timun, ada satu pengalaman yang sangat menakjubkan kawan." "Apa itu?" tanya yang lain penasaran. "Jadi ketika waktunya panen, ada salah satu timun yang besarnya sepanjang ini," katanya sambil merentangkan tangan selebar mungkin. Lelaki kedua, petani wortel pun tak mau kalah. "Itu sih belum seberapa. Sewaktu aku panen wortel, ada satu wortel yang besarnya seukuran batang pohon kelapa." Lelaki ketiga, petani kol, ikut menyombongkan diri. "Hanya seperti itu saja kalian bangga. Kalau dibandingkan dengan pengalamanku, kalian pasti kalah." "Oh ya? Memangnya kamu punya pengalaman apa?" tanya mereka tak percaya. "Saat panen, ada salah satu kol yang besarnya seukuran domba. Kalau kalian tidak percaya, datang aja ke rumahku. Bisa kalian lihat sendiri," jawabnya meyakinkan. "Wah, tidak disangka ya. Ternyata kita semua punya pengalaman yang menakjubkan,"
ujar salah satu dari mereka. Dan di tengah perbincangan penuh semangat itu, Abu Nawas justru tampak santai, asik menghirup secangkir teh di tangannya. Ia seolah tak peduli dengan cerita-cerita hebat dari teman-temannya. Melihat hal itu, tentu mereka pun menoleh dan bertanya, "Ya Abu Nawas, bagaimana denganmu? Apa kamu juga punya pengalaman menakjubkan selama membuat perlengkapan dapur?" Abu Nawas pun menoleh dan mengalihkan pandangannya kepada mereka. Kalian bertanya padaku? Coba ulangi tadi, aku kurang memperhatikan," jawab Abu Nawas santai. Mereka pun mengulangi pertanyaannya. "Gini Abu Nawas, selama kamu membuat perlengkapan dapur nih, pengalaman menakjubkan apa yang pernah kamu alami?" Abu Nawas pun tersenyum dan menjawab, "Oh, soal itu, aku pernah membuat wajan yang ukurannya sebesar rumah." Sontak mereka pun semua terkejut. "Wah, emangnya ada orang yang minta dibuatkan wajan sebesar itu?" tanya mereka. "Ya tentu saja ada lah," jawab Abu Nawas pendek. "Kalau memang ada, lalu untuk apa wajan yang begitu besarnya?" tanya mereka semakin penasaran. "Ya untuk masak sayuran kalian lah, yang ukurannya tidak masuk akal itu," jawab Abu Nawas santai dengan tersenyum lebar. Mendengar hal itu mereka pun tertawa terpingkal-pingkal hingga tak bisa berkata apa-apa lagi.